Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Seperti biasa ya, kalian siapkan pulpena 4A. Kalian buka halaman 149 sampai 150 dan 161. Dan kalian siapkan juga ESPS IPS. Kalian buka halaman 3 sampai 17. Nah, materi kita hari ini adalah tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah sebuah peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Ulangi lagi ya. Kenampakan alam adalah sebuah peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Nah, kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nah, contoh kenampakan alam daratan. Yang pertama ada gunung dan pegunungan. Kemudian ada bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Nah, kita akan bahas dari daratan tinggi. Dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah daratan dengan tinggi 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Contoh pemanfaatan dataran tinggi yang pertama adalah sebagai lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, dan kubis. Yang kedua, sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kina. Yang ketiga, lahan peternakan sapi penghasil susu. Yang keempat, tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Nah, di samping ini adalah contoh pertanian sayuran, kentang. Nah, masyarakat daerah Dieng memanfaatkan dataran tinggi dengan menanam kentang. Dataran yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian dataran rendah cenderung merata sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Contoh pemanfaatan dataran rendah yang pertama, sebagai lahan pertanian, antara lain tanaman padi, jagung, kacang panjang, timun, dan mangga. Yang kedua, lahan perkebunan antara lain tebu, karet, dan kelapa sawit. Yang ketiga, lahan peternakan berbagai macam hewan unggas, mamalia, dan ikan. Yang keempat, sebagai area perindustrian dan perkantoran. Kelima,
area pemukiman atau perumahan penduduk. Nah, berikut adalah gambar pabrik. Ya, berbagai macam pabrik terdapat di dataran rendah. Kemudian sawah, pertanian padi banyak terdapat di dataran rendah. Gambar yang 3 adalah area pemukiman. Nah, pemukiman penduduk paling banyak terdapat di dataran rendah. Nah, yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berdekatan dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak pantai. Contoh-contoh pemanfaatan pantai. Yang pertama, pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut. Yang kedua, perkebunan kelapa. Yang ketiga, tambak garam. Yang keempat, permukiman bagi nelayan. Yang kelima, sebagai objek wisata. Dan yang keenam, sebagai pelabuhan. Nah, ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman itu ada yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan di dataran rendah. Berikut contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Salah satunya adalah padi. Tanaman padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Padi dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang berada di lereng itu disebut sengkedan. Nah, contoh yang kedua adalah teh. Tanaman teh umumnya tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Nah, semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nah, sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk yang contoh-contoh pemanfaatan di dataran, nah kalian bisa membacanya di buku IPS ya, di buku paket ESPS IPS. Di situ kalian belajar lagi, membaca lagi. Kemudian tugas kalian adalah yang pertama, kalian mengerjakan Pupena 4A halaman 150. Ayo berlatih. Nah, di situ ada 2 pertanyaan. Nah, kalian kerjakan di buku tulis tema 3. Kemudian, tugas yang kedua adalah ESPS IPS halaman 18 sampai 12. Nah, nomor soal 1 dan 2. Di situ ada membangun kompetensi. Ingat ya, yang dikerjakan hanya nomor 1 dan 2. Langsung dikerjakan di buku cetak atau paket. Jangan lupa mengerjakan menggunakan ballpoint. Ya. Dan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.